Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baharudin dan saya adalah mahasiswa PJJ Komunikasi di Universitas Cyber Asia Jakarta. Dan pada saat ini saya sedikit membahas tentang ruang lingkup komunikasi digital secara umum dan temanya itu juga tentang komunikasi digital, manfaat dan dampak negatif terhadap komunikasi digital tersebut. Jadi latar belakang saya, mengapa saya mengambil tema tentang komunikasi digital dampak positif dan dampak negatifnya adalah karena uh, latar belakangnya itu karena COVID-19, terus juga karena kebutuhan pekerjaan, terus juga karena kita kebutuhan belajar yang sudah diterapkan oleh pemerintah saat ini. Jadi COVID-19 itu kita tahu bahwa beberapa tahun belakangan itu sangat membuat negara kita itu hancur, bahkan itu adalah sebuah virus yang berbahaya bagi kita semua yang mengharuskan kita untuk belajar, bekerja, serta melakukan semua aktivitas kita di rumah gitu, atau kita melakukan semua aktivitas bekerja dari rumah, terus kita juga harus belajar dari rumah, kita juga harus dilatih atau kita diharuskan oleh keadaan untuk berdiam diri di rumah dan melakukan pekerjaan secara mandiri dan juga belajar secara mandiri. Dan pada kali ini saya mungkin akan sedikit membahas tentang apa itu komunikasi digital, terus apa manfaat komunikasi digital, dan juga apa dampak negatif terhadap komunikasi digital. Jadi, komunikasi digital. Jadi yang pertama yang saya mau bahas adalah tentang komunikasi digital. Jadi komunikasi digital itu kita bisa mengartikan bahwa sebuah komunikasi yang digunakan oleh seseorang secara tidak langsung atau komunikasi yang dibuat atau dilakukan menggunakan sebuah sosial media atau sebuah wadah seperti jaringan internet seperti WhatsApp, Instagram, terus mungkin seperti um, Google Meet, terus kita melakukan konferensi pertemuan secara tidak langsung melalui Zoom dan juga melakukan komunikasi secara tidak bertatap muka secara langsung seperti itu. Dan yang kedua adalah apa sih manfaat komunikasi digital? Nah, manfaat komunikasi digital sendiri menurut saya adalah beberapa diantaranya itu adalah kita bisa bekerja. Contohnya untuk yang pertama adalah bekerja. Kita bisa bekerja dari rumah menggunakan komunikasi digital. Contohnya adalah seperti apa? Contohnya adalah kita bisa mengirim SMS, kita bisa mengirim pesan, dan kita juga bisa bekerja dan terhindar dari COVID-19 atau COVID Corona yang sangat berbahaya ini. Dan itu membuat kita juga belajar dari rumah dengan cara kita harus belajar secara mandiri, dan materinya pun ketika kita belajar seperti pendidikan jarak jauh itu dikirim melalui sosial media seperti aplikasi seperti Edlink, terus Siakat yang harus diakses, dan Edlink juga yang harus menggunakan aplikasi dan wadah atau media untuk saling terhubung antara satu dengan yang lain seperti itu. Dan juga apa dampak negatif terhadap komunikasi digital. Jadi menurut saya komunikasi digital itu memiliki dampak yang bermacam-macam. Tetapi di sini yang saya mau ambil adalah ketika kita um, menggunakan komunikasi digital, kita harus benar-benar bagaimana kita menggunakan komunikasi digital itu secara baik. Kenapa? Karena kalau tidak menggunakan sosial media atau komunikasi digital dengan baik, maka akan berakibat fatal gitu. Kenapa? Karena bagaimanapun juga komunikasi digital yang dilakukan di negara kita ini dilindungi oleh Undang-Undang ITE. Jadi apabila kita melakukan sebuah komunikasi digital yang dapat merugikan orang lain atau mencemar nama baik atau pencemaran nama baik, kita bisa dihukum atau merugikan orang-orang di sekitar kita seperti itu. Atau mungkin juga bisa
membuat sebuah kerugian di mana kita bisa ditipu melalui komunikasi mungkin pesan SMS, terus juga kita ditipu atau penjualan-penjualan online seperti itu. Jadi kita harus berhati-hati dalam menggunakan komunikasi digital. Terus contoh dampak negatif, contoh dampak positif dalam komunikasi digital. Jadi seperti yang saya katakan bahwa dalam kita berkomunikasi itu contoh yang pertama adalah kita bisa bekerja dari rumah. Jadi kita bisa uh, melakukan sebuah pekerjaan di rumah tanpa kita harus keluar dari rumah dan kita bisa terhindar dari virus corona dan kita juga bisa melakukan atau kita bisa bekerja secara mandiri dan menghasilkan hal-hal yang positif. Yang kedua adalah kita bisa belajar dari rumah menggunakan jaringan internet, menggunakan sosial media, dan juga kita bisa menggunakan aplikasi yang disediakan oleh pihak-pihak sekolah atau perguruan tinggi supaya kita belajar secara mandiri seperti itu. Dan yang kedua adalah contoh dampak negatif dalam komunikasi digital. Yang pertama itu contoh dampak negatifnya adalah kita bisa uh, terjadi seperti kayak malas untuk bekerja atau kita di rumah yang harusnya punya tugas banyak kita jadi leha-leha, terus juga kita jadi kurang produktif karena kita kurang diawasi oleh manajer kita atau atasan kita yang membuat pekerjaan dari rumah itu menjadi lebih lama untuk diselesaikan atau mungkin tidak dikerjakan sama sekali seperti itu. Dan yang kedua adalah karena komunikasi digital ini yang tidak tidak diawasi atau mungkin awalnya kita kalau di kantor atau di tempat kerja itu fokus bekerja menyelesaikan tugas, tetapi karena di rumah kita selalu membuka handphone, sosial media, terus kita bermain game, kita nonton TikTok, apa segala macam yang membuat kita menjadi tidak produktif dan merugikan diri sendiri dan juga bisa menghambat pekerjaan kita seperti itu. Jadi menurut saya itu adalah hal-hal yang harus dihindari dan berikut solusi penggunaan komunikasi digital. Yang pertama adalah kita harus lebih teliti dan lebih berhati-hati dalam menggunakan komunikasi digital. Jadi kita sebagai warga negara yang baik, kita sebagai orang yang memiliki pengetahuan yang lebih daripada orang lain, contohnya mahasiswa atau orang yang punya sekolah gitu. Jadi kita harus bisa memilah, kita harus bisa memilih dan mempertimbangkan tentang bagaimana kita memilih dan menggunakan komunikasi digital tersebut dengan hal-hal yang positif. Jangan sampai kita ikut atau melakukan hal-hal yang tidak masuk akal atau dapat merugikan orang lain seperti itu. Paling tidak kita melakukan hal-hal sesuai dengan apa yang seharusnya dan kita juga melakukan hal-hal yang dapat bermanfaat buat diri sendiri, orang lain, dan juga orang-orang di sekitar kita. Dan yang kedua adalah kita bisa melakukan pengawasan terhadap anak-anak kita, mungkin keluarga kita. Jadi anak-anak kita ini kan biasanya bermain game ya, entah itu karena tidak diawasi ya. Salah satunya adalah harus selalu diperhatikan apa yang diaksesnya, terus apakah dia belajar dengan benar, apakah dia bermain game, atau apakah dia membuka situs-situs yang tidak wajar atau semacamnya seperti dan itu harus diawasi agar tidak terjadi hal-hal negatif di dalam mereka untuk proses belajarnya seperti itu. Lalu saran terhadap penggunaan komunikasi digital. Nah, kalau saya pribadi, saya memiliki beberapa saran. Yang pertama adalah kita harus memanfaatkan komunikasi digital dalam hal yang positif. Contohnya adalah mungkin seperti kita bisa membuat konten menarik, seperti kita bisa membuat konten-konten yang kayak uh, memasak, atau kita bisa membuat konten-konten atau tutorial, atau kita bisa membuat seperti vlog untuk mengedukasi orang lain untuk belajar melakukan sesuatu yang belum pernah atau belum ada di sosial media atau di komunikasi digital tersebut. Jadi hal-hal
yang baru yang belum diketahui orang itu bisa kita lakukan, dan itu bisa membuat uh, sebuah ide-ide membangun pemikiran positif dalam menggunakan komunikasi digital. Kayak contoh, kayak gimana sih cara membuat kue, gimana sih cara merakit bahan-bahan ini, atau gimana cara melakukan uh, hal-hal yang bermanfaat untuk orang lain, atau mungkin sebuah eksperimen yang bisa membantu orang lain seperti itu. Dan ini adalah, tapi contoh yang lebih spesifik adalah kita harus bisa melakukan sesuatu yang positif. Ya, kalau saya pribadi ya kayak saya pengen membuat sebuah konten edukasi yang bermanfaat bagi orang lain, orang-orang terdekat dan keluarga saya, seperti itu. Dan yang kedua adalah gimana kita bisa melakukan sebuah komunikasi digital untuk mengasah bakat kita. Seperti contoh mungkin teman-teman atau keluarga kita memiliki bakat gitu ya kan. Jadi kita bisa tuangkan ke dalam ide-ide di dalam komunikasi digital tersebut, seperti ada lomba-lomba, terus mungkin bisa diupload ke YouTube atau membuat konten itu. Jadi kalau seumpamanya ada kayak ada bakat-bakat tertentu yang terpendam selama itu bisa dituangkan di dalam situ, dan kita bisa memberikan penampilan yang terbaik di dalam situ, karena semua orang kan tidak pede ya kalau biasanya contoh ada teman yang bisa main gitar atau bisa menyanyi tetapi tidak pede mengekspresikan dirinya secara langsung. Itu bisa dilakukan dengan cara membuat YouTube, kanal YouTube, dan mengekspresikan dirinya di dalam situ, dan juga bisa menghasilkan uang dan benefit lain gitu di dalam situ. Dan yang ketiga adalah kita bisa membuat hal-hal yang bermanfaat untuk diri kita sendiri dan untuk orang lain tentunya. Jadi itu saran saya untuk komunikasi digital. Jadi semoga apa yang saya sampaikan itu bisa diterima dan juga bisa dipahami, serta memang memang untuk apa yang saya sampaikan ini belum sepenuhnya dan masih banyak kurangnya, tetapi saya ingin diberikan masukan dan saran dalam pengertian-pengertian yang lebih dalam lagi tentang komunikasi digital. Tetapi saya berharap semoga teman-teman atau siapapun yang menonton video saya itu dapat melakukan atau menggunakan komunikasi digital dengan sebaik-baiknya, dan juga menggunakan komunikasi digital dengan berbagai hal yang positif, dan jangan menggunakan komunikasi digital sebagai media untuk melakukan kecurangan atau kejahatan. Berikut yang bisa saya sampaikan, saya Baharudin dari mahasiswa PJJ Komunikasi Universitas Cyber Asia. Saya ucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf atas kurang tentang penyampaian yang saya sampaikan, dan saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.